warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya kita akan lanjut ke laporan laba rugi ya, atau laporan keuangan, laporan laba ditahan, neraca ya, laba rugi, laba ditahan, neraca. Kalau bisa nanti kalau selesai waktunya ya kita lanjut ke sheet utang atau piutang ya. Untuk laporan laba rugi terlebih dahulu ketik dulu kopnya, jangan lupa, kemudian kode-kode yang diperlukan yang ada di laporan laba rugi 411, 412 terus sampai ke bawah ya. Untuk biaya-biaya yang diperlukan di sini 515, 516, 517 dan seterusnya ke bawah. Nah, bisa dilihat di neraca lajur ya, posisi beban berarti ini posisinya ya. Beban bisa di-copy dari sini misalnya. Ya. Laporan laba rugi ya. Untuk biaya-biayanya ya, bisa dari sini ya, copy ya, paste ya, seperti ini ya. Sebentar ya. Untuk posisi-posisi biaya ya. Nah ini untuk kode, saya rapikan dulu ini. Nah berarti untuk nama akun-akun yang ada di sini menggunakan rumus VLOOKUP seperti biasa ya. Sedangkan untuk VLOOKUP terlebih dahulu bagi yang belum membuat ininya ya, fungsi VLOOKUP untuk define name-nya kita blok dulu, kemudian ya define name ya, beri nama misalnya kode atau kode rek. Ini sudah saya buatkan ya sebelumnya namanya, kode rekening ya atau kode 1 ya, terserah ini apa, pakai nama kode aja sudah cukup ya. Kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi. Di sini kita pakai fungsi VLOOKUP, berarti di sini VLOOKUP ya, VLOOKUP tampilannya seperti ini. Kemudian untuk fungsi VLOOKUP-nya, nilai value mana yang akan diambil ya berdasarkan kode, berarti kita ketik di sini ya posisinya yang ada di menu kode. Kemudian di sini untuk tabelnya berarti tabel yang ada di kode rek tadi ya, kode rek. Kemudian untuk nomornya kolom ke bagian kedua ya secara vertikal. Kemudian di sini 0 ya. Untuk di sini akan muncul seperti ini ya, kode rek. Kemudian kita oke. Nah, di sini muncul akun penjualan ya. Untuk 411 merupakan akun dari penjualan. Ini bisa kita copy ke bawah. Kemudian kita copy lagi. Ya. Bawa ke sini. Paste ya. Kita copy lagi, bawa ke sini. Paste ya. Kemudian ini kita geret ke bawah, lepas ya. Dan jadi seperti ini ya. Kemudian untuk jumlahnya, jumlah ini kita perlukan menggunakan fungsi VLOOKUP juga, tapi posisi fungsi VLOOKUP yang mana? Jadi untuk laporan laba rugi berarti posisinya ada di kertas kerja ya, kertas kerja yang ada di sini. Untuk di sini saya kasih nomornya aja dulu ya, biar nggak bingung. Sini ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya copy ke samping. Ini saya blok dulu, kita buatkan define name-nya untuk memperoleh VLOOKUP yang ada di sini ya. Ini saya blok ya. Nah, kalau sudah diblok semua, saya buatkan nama ya, define name ya, dengan nama lajur. Lajur misalnya. Kemudian saya oke ya. Sini sudah muncul lajur ya.
Kemudian untuk yang bagian laporan laba rugi, ini ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 untuk bagian laba rugi ada di angka yang debitnya ada di angka 11 dan angka 12. Untuk neracanya berarti 13 dan 14. Ya. 11 dan 12 ya. Kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi di sini berarti kita pakai fungsi VLOOKUP juga. VLOOKUP. Ya. Fungsi VLOOKUP berarti yang kita ambil yang ada di sini. Kemudian di sini ketik lajur. Tabel yang ada di lajur yang tadi sudah kita blok. Kemudian kolomnya masih ingat, di sana untuk penjualan berarti posisinya di debit atau kredit, berarti ada 11 dan 12. Berarti sini untuk penjualan 12 ya. Kemudian kita untuk ringnya 0 ya. Kemudian kita oke. Nah, untuk penjualan di sini penjualan sebentar. Penjualan ini ya, posisi penjualan sebesar 27 untuk ngeceknya ya, 27125 ya. Untuk laporan laba rugi berada di kolom 12. Kemudian kita lanjut laporan laba rugi yang berikutnya. Untuk retur dan potongan berarti posisinya ini angka 12 berarti retur berlawanan ya, berarti angka yang ada di sini adalah posisi 11. Saya copy ke sini ya. Ini strip berarti ini saya ganti pakai angka 11. Bentar. Untuk jumlahnya saya jumlahkan dulu. Seharusnya ini untuk retur dia minus ya hasilnya. Berarti di sini saya kali min 1 ya. Untuk harga pokok penjualan ini ada di kolom debit ya. Berarti ini saya copy. Enter ya. Kita cek untuk harga pokok penjualan. APP. Ya, harga pokok penjualan ya. 21425 dulu ya. Ya, posisinya seperti ini. Kemudian untuk laba kotor. Ya. Laba kotor berarti sama dengan ini ditambah dengan ini. Ini udah otomatis. Kenapa ditambah? Karena ini kurung ya. Posisinya kurung. Kemudian untuk beban gaji ini masih posisi ini ya, posisi minus ya. Untuk beban gaji berarti saya copy dari sini. Copy ya. Nah, ini minus posisinya, tapi disedangkan untuk jumlahnya nanti ketemunya minus. Ada sebaiknya kita hilangkan aja untuk minusnya. Enter ya. Nah, kemudian kita geret ke bawah. Nah, karena ini menunjukkan 11, 11-nya ada di untuk beban, berarti ada posisi debit ya. Angka 11 yang ada di sini ya. Kemudian kita lanjut. Ini kita geret ke bawah. Pas ya. Kemudian untuk jumlah biaya kita pakai fungsi sum. Nah, sama dengan sum buka kurung ya. Kita blok. Tutup kurung. Enter. Ya. Kemudian untuk labanya, salah ini ya. Kita loncat dulu. Kemudian untuk labanya sama dengan ini kita bawa ke sini. Kita kurangi. Begini. Bentar. Posisi untuk laba yang ada di sini akan sama dengan yang ada di kertas kerja. Ya. Kertas kerja 3863.400 sehingga posisi labanya akan sama yang ada di kertas kerja atau neraca lajur. Jika sudah, kita lanjutkan ke laba ditahan. Nah, untuk saldo laba ditahan awal berarti ini laba ditahan ini masuknya di laba ditahan, masuknya di neraca ya.
di neraca ya. Berarti neraca posisi di sini kolom ke-14 ya. Kita pakai fungsi VLOOKUP sama ya. Kalau mau copy dari sini juga bisa ya. Copy ya. Bawa ke laba ditahan. Kemudian kita paste. Ini masih posisinya NA. Berarti di sini ini kita pakai, kenapa kok NA? Karena rumusnya masih pakai B. Berarti ini kita ganti pakai A. Posisi A6. Kolom ke-14 ya. Untuk laba ditahan. Kemudian untuk laba rugi tahun berjalan kita bisa pakai fungsi VLOOKUP atau lebih gampangnya pakai fungsi sama dengan, kita bawa ke laporan laba rugi, klik di sini, kemudian enter. Ya. Kenaikan laba ditahan, ini dividennya, dividen ada atau tidak? Kita lihat dulu neraca lajur dividen ada atau tidak. Dividennya kosong ya. Dividennya kosong, kemudian di sini 0 ya. Nah, kemudian di sini tambah. Ini harusnya dikurangin ya. Bentar ya. Kemudian untuk saldo laba ditahan akhir berarti ini ditambahkan. Nah, ada di sini. Lalu kita enter. Yang berikutnya kalau sudah laporan laba ditahan sudah selesai, tahap awalnya tadi ya, harusnya buat ini dulu ya. Kemudian baru masukkan di rumus ya. Kalau sudah, kita lanjut ke neraca. Neraca, di sini ada kode, buat dulu kolomnya, masing-masing kolomnya, buat nomor-nomor akunnya, 11, 12, 13, seterusnya, mana yang masuk ke neraca. Pada umumnya, yang masuk ke neraca ini, yang bagian awal di neraca lajur ini ya, kolom 111, ini masuknya kemana? Ya, diklasifikasikan sampai ini ya, sampai dividen, ya batasannya. Ya. Kemudian, ini setelah kalian buat kode-kodenya ya, formatnya seperti ini. Kemudian seperti biasa ini kita pakai fungsi VLOOKUP ya. Formula ya. VLOOKUP. Kemudian masuk ke sini. Kemudian untuk tabelnya kode rep. Kemudian untuk kolomnya kedua, kemudian seperti biasa untuk kolom kedua berarti diambil dari menu kode yang ada di sini ya. Nah, kolom kedua berarti ini 212. Kalau sudah, kita copy ke bawah. Nah, berikutnya sama dengan yang lain ya. Kita copy ke bawah. Basta. Ini kita ke bawah. Kemudian ini kita bisa copy ke sini. Kemudian ini kita geret ke bawah. Ini hutang sudah di copy sebelumnya ya. Kemudian ini kita bawa ke sini. Kemudian, nah, sudah selesai semuanya. Kemudian sekarang mengenai jumlah. Jumlahnya seperti biasa yang ada di kertas kerja. Di sini kertas kerja. Nah, di sini kolom 13 dan 14 ya. Berarti posisi debit ini kalian harus tahu yang mana yang posisi debit dan mana yang posisi kredit. Kemudian kita lanjut ke neraca. Di sini kita pakai fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ya, seperti biasa masuk ke sini. Kemudian tabel dari lajur ya. Kemudian tadi kolom untuk kas berarti posisi debit nomor 3, kolom ke-13. Kemudian di sini kosong. Enter. Nah, munculnya seperti ini. Kita geret ke bawah. Kita copy semuanya. Ini salah ya, nggak ada nomornya ya. Copy. Bawa ke sini ya. Pas. Kemudian kita bawa ke sini lagi. Di copy paste.
untuk kas ini 13 ya. Untuk cadangan berarti posisinya di kredit, berarti ini kita ganti menjadi 14. Karena ini cadangan, dia akan mengurangi akun dari piutang, berarti di sini dikali minus 1. Enter. Seperti ini tampilannya. Ya, sudah benar ya. Nah, ini jumlahnya berarti kita sum ya. Sama dengan sum buka kurung. Enter. Kemudian untuk akumulasi berada di posisi kredit, berarti di sini 14. Enter. Kemudian untuk peralatan enggak ya, akumulasi perusahaan peralatan, berarti di sini angkanya 14. Nah, ini kelupaan ya, minus 1 ya, dikali minus 1. Enter. Kemudian di sini pula dikali minus 1. Enter. Kalau sudah, berarti di sini di total ya. Di total jumlahnya ya, sama dengan sum buka kurung. Semua ya. Ini ditambah, salah ini ya. Keliru ya. Jadi di sini posisinya sama dengan sum buka kurung. Enter. Kemudian untuk total aktifanya tinggal dijumlahkan. Enter. Seperti ini ya. Kemudian untuk hutangnya berarti di sini kolom ke 14 ya. 14. Copy ke bawah ya. Ini di copy dulu, yang punya kode Ctrl paste, Ctrl C lagi, paste lagi. Ini laba ditahan. Nah, laba ditahannya ini bisa kita ambil dari laporan laba ditahan ya. Kemudian kita jumlahkan. Bentar ya. Utang sudah, kewajiban jangka panjang ini. Terus kemudian jumlah kewajiban. Bentar ya. Untuk jumlah modal berarti kita tambahkan saja. Ya. Untuk total kewajiban plus modal tinggal dijumlahkan ya. Berarti jumlah modal plus kewajiban ya. Tambah jumlah modal. Ini hasilnya untuk total aktiva akan sama ya dengan kewajiban. Ini yang selanjutnya ya. Untuk akun yang ada akun piutang dan akun hutang. Terlebih dahulu dibuatkan dulu kolomnya seperti ini tampilannya. Kode, nama pelanggan, saldo bulan, mutasi, realisasi, pembayaran. Ya, dibuatkan seperti ini. Kalau sudah, untuk nama pelanggan misalnya C1, 2, 3, 4 ini urut ya. Ini kayaknya cepet ya dibuat ya. Di sini C02 misalnya. Berarti ini saya blok bisa ya. Kalau sudah, kemudian ini kalian ketik sudah ada di soal. Berarti ini untuk nama pelanggannya berarti sama dengan VLOOKUP atau pakai fungsi formula ya.
Ini jangan lupa untuk yang ada di sini, untuk kodenya, ini sudah diberi nama ya, pelanggan pemasok. Misalnya ini ya, kita blok ya. Nah, ini kita kasih nama dulu dengan nama define name. Di sini kita pakai nama misalnya kode pelanggan. Kode pelanggan ya. Oke ya. Kemudian untuk pemasoknya kita blok lagi. Ya, kita blok di sini. Kita pakai namanya kode pemasok. Ya. Oke ya. Ini karena ada sedikit ya. Kalau misalnya mau di copy dari yang kode di sini tidak masalah. Tapi ini fungsi VLOOKUP ini misalnya kalau kita mau copy dalam bentuk yang jumlahnya banyak ya. Kemudian di sini kita pakai fungsi VLOOKUP. Kita kemudian langkah selanjutnya kita bawa ke kode. Kemudian untuk tabel di sini kita pakai tadi kode pelanggan. Kemudian nomornya nomor 2 ya. Kolom kedua ya. Kemudian di sini 0. Kita oke. Kenapa kok kolom kedua? Karena di sini ada 1, 2. Yang ini yang akan diambil ya. Kemudian kita lanjut ya. Ini kita copy ke bawah. Ya, nama pelanggan. Kemudian untuk nama pemasok sama ya, VLOOKUP ya. VLOOKUP ya. Kemudian kita bawa ke kode yang ada di sini. Kemudian kita ketikkan nama yang ada yang sudah kita buatkan define name-nya, kode pemasok ya. Kemudian sini untuk nomornya kolom kedua, kemudian di sini 0, enter. Ya, PT Elektrik ya. Kita copy ke bawah ya. Kemudian kita lanjut untuk realisasi. Untuk realisasi ini kita ngambilnya dengan fungsi SUMIF ya. Seperti biasa, SUMIF. Ya. Oke. Nah, untuk fungsi SUMIF berarti kita ngambil berdasarkan yang ada di jurnal umum. Ring yang ada di jurnal umum. Berarti di sini kodenya ya, kode ini ya. Kode yang ada di sini ya. Kemudian kita lanjut kriterianya. Kriterianya berarti berdasarkan yang ada di sini. Kemudian untuk jumlah sumnya berarti kita ambil berdasarkan yang ada di jurnal umum yang ada di posisi table. Seperti biasa, jangan lupa menggunakan tanda dolar untuk mengcopy rumus yang sama. Sip angka 4 ya.
Kalau di komputer, ini pakai laptop ya. Kalau pakai komputer berarti F4 ya. Kemudian kita, oke. Nah, untuk pembayaran bulan ini berarti posisi yang ada di debit. Untuk pembayaran yang ada di bulan ini berarti posisinya di kredit ya. Jadi fungsi sum if lagi, insert sum if ya, sum if. Oke, ya. Ringnya berarti sama juga yang ada di jurnal umum. Ya, kode ini berarti kita blok. Setelah itu berdasarkan kriterianya yang ini. Kemudian untuk jumlah sum ringnya berarti karena pembayaran, berarti di sini pelanggan piutang berarti pelunasan ya. Berarti yang ada di posisi kredit. Pelunasannya di kredit ya. Kita blok yang ada di kredit. Di posisinya kredit ya. Pas ya. Kemudian ini kita tanda dolar lagi seperti biasa. Kemudian tanda dolar lagi. Dan kita oke. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian lanjut ke bawah, ini kita copy ke bawah. Kemudian ini juga kita copy ke bawah. Ya. Untuk saldo bulan ini berarti kita pakai fungsi sama dengan bawa ke saldo, realisasinya ditambah, kemudian untuk pembayarannya dikurang. Kemudian kita copy ke bawah, lepas. Ini untuk pelanggan ya, nama pelanggan, untuk pelanggan ya, saldo pelanggan. Untuk yang berikutnya kita lanjut ke buku pembantu hutang. Berarti untuk buku pembantu hutang kita sama dengan yang tadi, kita menggunakan fungsi sum if ya. Insert fungsi formula, insert fungsi sum if. Ya, go ya. Kemudian oke. Ya. Ringnya yang mana? Berarti ringnya sesuai dengan yang ada di jurnal umum lagi. Ya, kode BP yang ada di sini ya. Kalau sudah, kriterianya berdasarkan yang mana? Berarti kriterianya berdasarkan yang ini. Kemudian untuk jumlah sum ringnya berarti ada di posisi kredit. Berarti realisasi pemasok berarti penjualnya. Ini merupakan utang ya. Berarti utang posisinya di kredit. Jangan lupa kita pakai tanda dolar di sini. Sini tanda dolar. Kemudian tanda dolar. Kemudian kita oke. Ya. Sama halnya untuk pembayaran berarti kita fungsi value insert ya, insert fungsi ya. Sum if ya. Kemudian go. Oke. Nah, kemudian di sini untuk ringnya sama dengan yang tadi, kita bawa ke jurnal umum. Kode BP-nya kita blok. Kemudian kriterianya berdasarkan yang ada di mana tadi? Ini ya kriterianya. Nah, kemudian untuk sum ringnya berarti ini pembayaran, berarti posisinya di debit ya. Oke, jangan lupa berikan tanda dolar ya di masing-masing ini ya, untuk mengcopy rumus yang sama ke bawahnya. Kemudian jurnal umum,
Seperti ini tampilannya. Kalau sudah, kemudian kita copy ke bawah. Untuk saldonya berarti di sini sama dengan tambah realisasi kurang pembayaran. Kemudian saldo bulan ini, untuk jumlah di sini kita bisa gunakan fungsi sum ya, sama dengan sum buka kurung ya, enter ya. Kemudian kita geret ke samping, sama dengan sum buka kurung, tutup kurung, enter. Sekian tutorialnya. Ini kalau mau dirapikan silakan. Sekian tutorial dari atau materi dari penyusunan laporan keuangan sampai buku pembantu utang dan piutang. Jika ada yang mau ditanyakan bisa melalui kolom komentar ya. Terima kasih.